Puji Tuhan, kita dapat berkumpul bersama-sama di sini di penghujung bulan Juli dalam keadaan sehat itu semua karena kasih karunia Tuhan. Mari saudara-saudara, kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Inilah kami Tuhan, biarlah Tuhan selidiki hati kami. Dan Kau temukan kami menantikan hadirat-Mu Bapa. Cobalah aku Tuhan,
Saudara-saudara, di saat-saat seperti ini kadang kita masih ragu akan Tuhan. Tuhan sanggup gak sih menolong kita? Tuhan sanggup gak sih membebaskan kita dari setiap masalah kita? Tapi saat ini, hari ini, pagi ini, mari kita sama-sama pujikan dengan iman. Sebab Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya! Mari dengan iman kita katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga,
belum kedengaran? Masih semangat memuji Tuhan? Haleluya, kita all out berikan yang terbaik buat Tuhan. For you are good. Haleluya. Semua katakan, Lord you are good. Lord you are good and your mercy endureth forever. Lord you are good. Lord you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, for who you are. You are good. Say, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, for who you are. We worship you. Hallelujah, for who you are. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. Semuanya, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, for who you are. You are Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kita mendengarkan yang terbaik yaitu firman Tuhan, mari kita lebih dulu memberikan yang terbaik yaitu pujian kita sebagai persembahan yang harum. Nyanyikan dari hatimu.
agar pujian kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Mari kita angkat kedua tangan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Kalau dulu orang Israel mau masuk kemah suci, mereka wajib, saya ulangi, mereka wajib membawa persembahan, entah itu burung tekukur, burung merpati, domba kambing, lembu sapi. Dan sekarang kita juga tetap harus wajib membawa persembahan bagi Tuhan, yaitu tubuh saudara. Tuhan melalui rohnya yang hidup ada di tempat ini. Dia melihat bagaimana persembahan saudara secara pribadi. Dan kalau Tuhan berkenan, Dia akan hadir dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Masing-masing dari kami menyiapkan hati kami sebagai tanah hati yang baik. Kalau masih ada kuasa gelap angin mengganggu, mengambil benih firman Tuhan, bersatu hati kami katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hidup kami
ruangan ini sepenuhnya dikuasai oleh Roh Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan mari dengan amin. Shalom. Sekali lagi, shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Sekaligus buat saudara-saudara yang melihat tayangan ini di rumah melalui channel YouTube, saudara bisa mengetik GKJ Family, tolong tekan subscribe. Dan di situ saudara bisa mendapatkan semua rekaman ibadah kami. Juga yang melihat melalui First Media, kami siaran di prime time hari Minggu pukul 7 dan 12 WIB. Dan kita juga ada hari-hari lain, kita dapat jatah 5 kali seminggu. Tetapi kalau hari Minggu jam 7 dan 12 WIB, channel Shine 390 HD First Media. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita baca judul khotbah periode kali ini. 2, 3. Bapa Surgawi, Bapa Jasmani. Supaya saya tidak salah, saya akan bacakan dari survei terakhir, ya. Survei terakhir, kalau saudara buka di Google saudara bisa mendapatkan 73% remaja yang bunuh diri itu berasal dari keluarga yang tanpa ayah. Jadi kalau keluarga hanya single parent, 73% kemungkinan bunuh diri. Kemudian 80% anak yang putus sekolah itu dari keluarga yang tanpa ayah. 80% anak yang putus sekolah atau tidak mendapatkan gelar sarjana, itu dari keluarga yang tanpa ayah. 85% remaja pemuda yang dipenjara itu berasal dari keluarga tanpa ayah. 85%. 90% anak yang mempunyai kepribadian yang labil dan tidak benar itu berasal dari keluarga tanpa ayah. Tidak main-main. 90% artinya dari 100 pemuda remaja 90 orang kepribadiannya labil atau tidak benar. Itu berasal dari keluarga yang tanpa ayah. Ini data yang sangat menyedihkan. Tetapi ada satu data yang luar biasa, yaitu bahwa 90% anak yang dibesarkan di lingkungan yang tidak baik, tetapi punya orang tua yang lengkap dan ayahnya berperan dengan baik, maka anak itu tidak terpengaruh oleh lingkungannya. Jadi saudara melihat bahwa fungsi seorang ayah itu ya sangat penting dalam keluarga. Pertanyaannya, bagaimana kalau ayahnya sudah meninggal? Nah, ini ibu-ibu mendengarkan karena saudara sekarang berfungsi sebagai ibu dan ayah. Loh, bagaimana kalau misalnya saudara sudah yatim piatu seperti saya? Saudara perlu punya ayah secara rohani. Ya, saya ulangi lagi. Kalau saudara lengkap keluarganya, ada ayah di tempat ini, mari yang di tempat ini adalah seorang ayah, katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Ya, untung tidak ada suara haleluya begitu ya. Kalau ayahnya sudah meninggal atau saudara sudah bercerai, dengarkan baik-baik, ibu berperan sebagai ibu dan ayah. Ya. Dan untuk anak-anak, wah ini bukan untuk khotbah untuk saya. Loh tidak, saya membahas semuanya.
Mari kita baca ayat Mas. Baca bersama dari Mazmur 103 ayat yang ke-13. 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Saya mau tanya, apa syaratnya supaya saudara dikasih oleh Tuhan sebagai Bapa Surgawi? Apa saudara? Takut akan Tuhan. Ya. Bapa Surgawi itu mengasihi kita dengan cara-cara yang hebat, yang luar biasa. Oh, ada banyak contoh-contoh di Alkitab, kisah-kisah yang luar biasa. Dan kasih yang sesungguhnya, kalau orang dunia kasih itu dalam bentuk hati yang tadi gerakan itu ya. Oh, tidak begitu. Kalau begini nanti jadinya bukan jantung, tapi jadi kayak yang lain nanti. Atau yang sekarang keren tuh begini, ya, begini. Nah, waktu wisuda SCTI, kami dosen-dosen foto ya. Separuh ke sini termasuk grup saya disuruh begini sama Pak Yosep. Begini ya. Separuh ke sana begini. Selesai ada dosen yang di sebelah saya tanya, Pak John, gini itu artinya apa? Cuan. Dia enggak ngerti saudara ya. Saya bilang ini cuan. Apa itu cuan Pak? Untung ya, pokoknya ini megang uang, cuan. Oh, jadi kita tadi foto ini cuan ini. Iya, kita ini dosen-dosen yang matre, saya bilang itu. Waduh, kasus. Ya begini, bukan dalam bentuk hati saudara, tetapi kasih yang sesungguhnya itu dalam bentuk apa? Salib. Di mana Bapa mengaruniakan anak yang tunggal, mati di kayu salib, mati tersiksa untuk menggantikan saudara dan saya. Itulah bentuk kasih terbesar. Jadi kalau sekarang pemuda-pemudi yang pacaran, jangan lagi pacaran kirim-kirim surat cinta lalu dikasih gambar hati, love. Salah. Kalau mau hebat, bentuk apa saudara? Salib. Artinya kamu mau disalib. Ya. Peranan ayah itu saya katakan sangat penting karena ayah itu pernah saya katakan sebagai lokomotif. Ya, yang di depan. Kalau ayah tidak berfungsi dengan baik, itu akan menimbulkan berbagai macam masalah. Apa masalahnya? Loh, yang tadi saya bacakan di depan itu loh, survei-survei. 73%, 80%, 85%, dan 90%. Itu persentase yang di atas rata-rata, di atas 70% semua. Akan menimbulkan banyak masalah. Nah, dengarkan saudara dengan baik, khususnya juga dengar di rumah. Bagi saudara yang single parent mungkin istrinya sudah meninggal atau suaminya sudah meninggal. Saudara mengambil alih sebagai ayah dan ibu. Seperti Rasul Paul menuliskan kan, dia berfungsi sebagai ayah juga berfungsi sebagai ibu. Saudara harus mendengarkan dengan baik supaya apa? Supaya generasi di bawah saudara itu nanti jadinya lebih baik. Ya, supaya generasi di bawah saudara itu lebih baik. Kita tidak menghasilkan generasi yang lebih jelek dari kita. Amin. Setuju? Kalau saudara dulu cuma sekolah lulusan SD, SMP, SMA, saudara usahakan supaya anak-anak saudara bisa mendapatkan gelar minimal S1, maksimal S-teler. Ya, dorong anak-anak saudara. Sebab sekarang kalau tidak punya pendidikan yang mumpuni, sulit mencapai tingkat-tingkat pekerjaan yang tingkat manajerial ke atas, tidak bisa. Bahkan di Prodia sekalipun, anggota-anggota kita terpaksa, dan tanda petik terpaksa, harus kuliah lagi untuk mendapatkan gelar sarjana. Ya, kalau tidak mendapatkan gelar sarjana, resign, digeser sama yang lain. Karena dipentingkan yang S1, S2 dan khususnya apa saudara? Ya, itu saudara yang jawab, bukan saya ya. Kita akan cari tahu 5 fungsi ayah yang benar, ya. 5 fungsi ayah yang benar. Yang pertama, seorang ayah itu berfungsi seperti otak, kepala lebih dulu.
Otak itu artinya yang merencanakan, planning. Sekarang saya akan bikin perbandingan antara, kan judulnya Bapak Surgawi, Bapak Jasmani. Apa yang Bapak Surgawi rencanakan untuk anak-anaknya? Dia tidak merencanakan saudara untuk kaya, pandai, hebat dan sebagainya. Tetapi yang paling utama dia merencanakan yang namanya keselamatan. Haleluya. Dia merencanakan keselamatan. Jadi pada mulanya Allah tuh ingin supaya semua anak-anaknya, ciptaannya manusia ini selamat. Loh kenapa kok lebih banyak yang tidak selamat Pak? Ya karena iblis setan selalu ingin menggagalkan kontranya. Kalau Allah ingin manusia selamat, iblis ingin manusia tidak selamat, begitu. Ya. Untuk itu, seperti sudah saya singgung di depan, Bapa mengutus anaknya yang tunggal. Saya pernah katakan dalam firman Tuhan periode yang lalu, saya lupa berapa periode yang lalu, Abraham ini luar biasa sebagai seorang bapa. Tesis saya waktu tahun 2014 di Jogja ya untuk S2, itu mengambil dari Kejadian 12 tentang ketaatan Abraham. Sekarang saudara sebagai ayah di tempat ini, yang sebagai ayah, bayangkan. Saudara dapat perintah, korbankan anakmu yang tunggal. Dikorbankan itu bukan sekedar diberikan untuk melayani Tuhan, misalnya jadi pendeta kayak, tetapi dibunuh. Dibakar karena apa? Karena kalau saudara baca di Perjanjian Lama, ada banyak ayat-ayat yang menuliskan raja ini mempersembahkan anaknya untuk dibakar, mempersembahkan anaknya untuk dibakar, mempersembahkan anaknya untuk dibakar. Itu sudah biasa. Makanya Allah menyuruh Abraham sesuai dengan kebiasaan orang-orang itu, persembahkan anakmu yang tunggal Ishak dibunuh dan dibakar di atas mezbah. Masalahnya Ishak ini di samping anak tunggal, itu anak yang sudah diarep-arep sekian puluh tahun. Umur Abraham 100 tahun yang kita baca periode lalu waktu dia mendapatkan janji Tuhan. 100 tahun, tahun depannya baru punya anak. Loh, sudah dapatnya susah. Lalu Tuhan menjanjikan keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit dan pasir di lautan. Kok sekarang disuruh mengorbankan? Memang aku bisa punya anak yang kedua. Tetapi Abraham ditulis, kalau ditulis berarti memang iya, dia tidak ada berbantah-bantah. Dia cuma simpan omongan itu dalam hatinya. Dan dia taati. Dan yang luar biasa, istrinya juga luar biasa, Sarah ini. Pastilah Sarah ini komplain juga sama Abraham di tendanya. Kamu kok mau aja terima perintah Tuhan seperti itu? Ya, karena tidak ada seorang ibu yang mau anaknya dikorbankan. Betul ibu-ibu? Nah, di sini tidak ada ibunya ya. Jangan ngelamun. Pasti Sarah juga komplain, tetapi mereka lebih taat kepada perintah Tuhan. Dan bahkan Abraham, Ishak disertai 2 bujangnya. Untuk apa 2 bujangnya ini? Untuk membawa kayu bakar. Sampai dekat atas, dia suruh bujangnya berhenti. Karena dia tidak mau melihat kesadisan seorang ayah membunuh anaknya sendiri. Dan saya artikan yang lebih penting, dia ingin punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau memang dia harus mempersembahkan Ishak, itu hubungannya pribadi dia dengan Tuhan. Tidak perlu ada orang yang lihat. Kayunya dibawa Ishak, ya Ishak tanya kan, mana korbannya papa? Abraham gak jawab apa-apa. Dalam hatinya dia pasti nangis. Korbannya ini ya kamu nak. Dan sampai di atas Ishak diikat, ditulis Ishak diikat di atas mezbah, mau ditikam. Ishak ini juga punya ketaatan yang luar biasa. Makanya Allah memberkati dengan dahsyat. Abraham, Ishak menghasilkan keturunan Yakub. Siapa Yakub? Israel.
Ishak ini bisa meronta, bisa melawan ayahnya. Bisa nggak dia lawan Abraham? Lu bisa. Abraham ini sudah mungkin 117 tahun. Ishak ini masih pemuda, didorong saja. Abraham terjengkang, kepalanya kena batu, mati lah. Atau dia lari, tapi Ishak juga tidak melawan. Dan perhatikan pada saat Abraham ingin menikam Ishak, Tuhan siapkan namanya substitusi, pengganti. Dia mendengar suara domba. Lalu Allah bilang, itu loh korbannya. Tapi waktu Bapa mengorbankan Yesus, dari awal dia sudah tahu tidak ada pengganti bagi anaknya. Dia sudah tahu. Jadi waktu Yesus itu berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu Bapa di surga hatinya hancur, saudara. Dia tidak bisa jawab. Itu rencana Allah yang paling luar biasa dalam hidup kita. Katakan haleluya. Haleluya. Ingat dan hargai korban Tuhan dengan cara saudara bersikap yang baik selama saudara ada di gereja dan beribadah. Karena di sini ada roh Tuhan. Tidak ada satupun dari kita yang lebih hebat dari roh Tuhan. Siapa sih kamu? Nah, demikian juga ayah jasmani itu harus merencanakan untuk keluarganya. Saya tuliskan yang pertama itu ayah secara jasmani. Saya di depan ambil kata Bapa surgawi, tetapi untuk jasmani saya tuliskan ayah. Merencanakan keuangan. Jangan keuangan saudara pakai untuk rokok, untuk minum, untuk hal-hal yang tidak baik. Saudara dengar sendiri kesaksian ibu yang ditinggal suaminya. Dia mengatakan, ya suami saya memetik hasilnya. Memetik hasilnya. Coba suaminya dengar omongan istri dan dengar omongan saya tidak banyak, bukan tidak banyak, tidak merokok, stop merokok, tidak minum-minum. Saya pikir suaminya akan diperpanjang lagi umurnya. Sudah tahu Pak Fendi Yanis ini sudah berumur 74 tahun. Tuhan memperpanjang umurnya karena dia tidak merokok, tidak minum lagi. Coba Pak Fendi tetap minum-minum. Bukan minum air maksud saya ya. Minum cap tikus tua. Dia sudah berangkat. Bu Nini kawin lagi. Daripada uang dipakai untuk rokok, untuk yang sia-sia, pakai untuk yang baik. Ya, merencanakan sekolah anak-anaknya. Dan saudara, sebagai anak, tugas anak adalah menghormati, mengasihi orang tuanya. Coba dibacakan dulu Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Anak-anak di tempat ini katakan haleluya. Loh saudara, kalau sebagai anak punya orang tua harus bilang haleluya dong meskipun sudah tua ya. Saya sudah tidak punya orang tua. Supaya berbahagia dan panjang umur. Kuncinya menghormati, mengasihi orang tuanya. Mungkin orang tua saudara tidak berpendidikan sepandai, setinggi saudara. Mungkin orang tua saudara ini kolot. Saudara katakan kolot, kuno, lem takol. Tetapi tetap itu orang tuamu. Kalau tidak ada mereka, engkau tidak ada. Betul atau enggak?
tetap harus menghormati orang tua, jangan melawan. Meskipun kamu sarjana, orang tuamu cuma lulusan SMP, orang tua ngasih tahu jangan bilang ini, sudah nggak usah banyak bicara. Papa mama itu sudah zaman kemerdekaan. Zaman kemerdekaan itu zaman 45, saudara. Saya ini zaman generasi milenial tahu. Papanya tanya, milenial itu apa? Milenial itu rokok. Saudara, anak-anak. Tuhan itu juga bisa bicara lewat orang tuamu sebab dia otoritasmu loh. Amin. Jadi Tuhan tidak bicara itu dengan cara, hai Riko, akulah Tuhan alam. Riko ngeblak dia. Mati, putus nyawanya. Bisa bicara lewat orang tua. Ya, bisa juga bisa lewat orang tua rohani, bisa berbagai macam cara. Yang penting kalau orang tua ngomong didengar. Waduh, terima kasih Pak John, saya dapat dukungan moral. Haleluya. Itu dia. Feni jangan macam-macam sama Bapak. Papa gitu-gitu juga sudah sarjana, kamu belum sarjana. Meskipun Pak Fendi sarjananya mungkin diragukan. Enggak. Ya, 2 loh batu. Allah berikan kepada Musa sebagai hukum yang menaungi. Sudah tahu bahwa di Alkitab ini ada sekitar 6.000 hukum. Itu dinaungi oleh 2 hukum Taurat ini. Satu isinya 4, satu isinya 6. Yang 4 ini untuk Allah, yang 6 untuk manusia. Yang untuk manusia yang pertama itu hormati orang tuamu. Jadi kalau saudara sebagai manusia melawan hukum yang pertama, yang 5 sisanya itu sudah lupakan. Ingat, orang tua itu merencanakan. Orang tua yang di dalam Tuhan pasti tidak merencanakan yang aneh untuk anak-anaknya. Kamu nak ya tak latih, tak rencanakan. Kamu nanti akan jadi pencuri yang Yahud. Gak ada seperti itu. Jadi meskipun saudara di gereja, anak-anak, saya bicara anak ini bukan yang muda-muda saja, yang tua-tua ini juga anak. Saudara, pelayanan ini itu bahkan khotbah sekalipun, tetapi saudara tidak menghormati orang tuanya saudara, di hadapan Tuhan, pelayanan saudara itu enggak ada artinya, sia-sia. Mungkin saudara dianggap hebat oleh manusia, tetapi Allah yang melihat sampai hati saudara. Haleluya. Meskipun saudara pelayanan luar biasa, dipuji-puji, disanjung orang, tetapi di rumah saudara tidak hormat, tidak mengasihi orang tuamu, pelayananmu yang ada apa di hadapan Tuhan? Mana yang lebih penting? Saudara hebat di hadapan Tuhan atau hebat di hadapan manusia? Yang lebih penting keduanya dong. Kan prinsip salib. Hebat di hadapan Tuhan dulu, pasti hebat di hadapan manusia. Yang kedua, mari kita baca bersama. 2, 3. Ayah itu memberi visi melihat ke depan. Ini bicara soal apa saudara? Mata. Tadi kan otak, sekarang mata. Ayah itu memberikan visi melihat ke depan. Ayo jangan dicatat terus, nanti saudara besok bisa catat. Mari kita baca bersama. Yeremia 29 ayat yang ke-11, yang di rumah juga ikut membaca. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Saya ajak saudara melihat perbedaan arti dengan bahasa Inggrisnya. For I know the plans I have for you.
Tuhan berkata, aku tahu rancanganku untuk kamu, declares the Lord, kata Tuhan. Plans to prosper you. Rencana untuk prosper itu memberi saudara kemakmuran, katakan bersama-sama, kemakmuran. Nah, beda ya. Ini damai sejahtera. Tidak. Kemakmuran. Bapa di surga tidak merencanakan satupun dari anak-anak yang ingat di depan, takut akan dia, hidup dalam kekerean. Tapi kemakmuran. Katakan amin kalau saudara setuju. Amin. Ya. And not to harm you. Tidak untuk mencelakakan. Sama. Nah ini juga berbeda. Plans, rencana-rencana to give you hope and a future. Memberikan kamu harapan. Coba lihat di sini. Di bahasa Indonesia mengatakan hari depan yang penuh harapan. Tapi dalam bahasa Inggris ada dua, hope and a future. Harapan dan masa depan. Harapan dan masa depan ini saya pikir perlu dipisah. Bukan dijadikan satu hari depan yang penuh harapan. Kalau hari depan yang penuh harapan itu maksudnya hari depan itu selalu ada pengharapan. Tetapi kalau hope and future, saudara sakit, saudara berharap untuk sembuh. Saudara ujian berharap untuk lulus. Saudara sekolah berharap untuk mendapatkan nilai yang baik. Saudara bekerja berharap untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Saudara menikah berharap tidak mendapatkan pasangan, raja sehari, budak seumur hidup. Kalau tidak ngerti nanti ulangi saja. Ya, seperti yang khotbah saya minggu lalu yang soal kartu nama itu, ya banyak yang tidak mengerti. Kalau saudara dalam kesusahan, saudara berharap dilepaskan. Kalau saudara mengalami masalah, saudara berharap mendapatkan kemenangan dan lain sebagainya. Itu namanya hope and a future. Bright future, masa depan yang cerah. Kalau ada pengharapan, pasti punya masa depan yang cerah. Betul ya? Jadi ini perbedaan yang utama. Makanya saya keluarkan bahasa Inggrisnya. Bapa surgawi itu memberikan harapan dan masa depan. Seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, seorang ayah itu memberikan arahan. Ingat ya, arahan ini bukan pemaksaan. Arahan. Membuka wawasan bagi anak-anaknya. Nanti saya jelaskan. Dan memberikan encouragement. Saudara, yang dimasukkan dengan memberikan arahan itu seperti begini. Saya ingat satu peristiwa. Ada seorang anak kami di tempat ini, ada orangnya. Orang tuanya juga ada. Dia ingin sekolah di Australia. Ini maaf ya, saya melihat nanti orang tuanya akan pontang-panting membiayai anaknya ini karena sekolah di Australia tidak murah. Lalu saya panggil mereka ke rumah, orang tuanya keduanya dengan anaknya. Ternyata tahu sekolah Australia dari pameran dan ada biro jasanya. Dibilang bahwa kamu nanti kalau ke Australia ini masuk college 1 tahun. Habis dari college, baru kamu diterima di university. Berdasarkan info-info yang sudah pernah saya dengar sebelumnya dan saya punya teman yang sekarang megang Maya Ubud, Maya Sanur itu. Tidak college, salah istilahnya. Kelas 3 SMA-nya diulangi. Jadi saudara sudah lulus SMA di sini, nanti di Australia tidak bisa langsung masuk university. Ngulang dulu kelas 3-nya, sambil sekolah bahasa diperlancar bahasa Inggrisnya. Lalu nanti sudah 1 tahun, apakah langsung diterima di university? Oh tidak. Anda mesti lulus tes dulu.
Betul ya Rensi? Tidak gampang kan mau masuk New South Wales University, ini university. Tidak gampang, mesti tes dulu. Bukan jaminan kamu diterima. Biro jasanya itu ngomong gini supaya apa saudara? Ini bahaya supaya saudara dengar juga yang mau sekolah di Australia atau di luar negeri. Sri Lanka membuka kesempatan kalau saudara mau sekolah di sana. Nanti kalau saudara sudah sampai di Australia, nanti saudara bingung, loh kok bukan college? Kok aku ngulang kelas 3 SMA? Saudara mau ngubungi biro jasanya sudah bilang, kamu sudah di Australia, silakan urus sendiri. Nanti kalau kamu sudah selesai 1 tahun, pikirannya masuk di university langsung. Oh enggak bisa, mesti tes. Nanti Anda ribut sama biro jasanya bilang apa? Ya kamu sudah di Australia, silakan berjuang. Hati-hati saudara, jangan sembarangan pakai biro jasa. Tanya sama orang-orang yang sudah pernah sekolah di sana supaya sudah tahu. Lalu dikasih tahu biayanya. Saya lupa ya, berapa itu? 4 ribu ya. Saya lupa, sekitar 4.000 dolar Australia. Sekitar 40 juta. Dikiranya orang tuanya 4.000 dolar ini sampai lulusnya university. Sekolah di Indonesia aja 40 juta enggak bisa kok saudara. Ya, kedokteran 1 semester 25 juta. Kok di sana Australia cuma 4.000 dolar? Saya bilang, enggak bisa. Mungkin 4.000 dolar itu cuma untuk college yang 1 tahun yang mereka bilang college, tapi sesudahnya itu ada anggota kita di sini yang anaknya sekolah-sekolah di Australia, puluhan ribu dolar. Betul ya? Okta ini dari Australia juga. Kalau 4.000 dolar, semua orang Indonesia sekolah di Australia murah banget sampai lulus university. Hati-hati. Saya berkewajiban memberitahu sebagai orang tua rohani. Coba anaknya lalu bilang, nanti di sana saya mau kerja. Loh, coba Okta kasih tahu 1 semester berapa kamu bayar? 10.000, Rensi? Hah? 1 semester 4.000? 4 bulan? 4 bulan berapa? 6.000? 4.000? 4 bulan? Ya. Ya ini 10.000, 1 semester? Hah? Hah? 1 mata pelajaran, 4.000 dolar. 1 mata kuliah 3.000 sampai 4.000. 1 mata kuliah 30 juta sampai 40 juta. Kalau misalnya 6 mata kuliah kalikan 3.000. 30 juta. 180 juta. Mau kerja apa? Ya, saya beritahu, kamu mau kerja apa? Sampai bayar segitu banyak. Enggak main-main sekolah di luar negeri. Itu kalau Okta bilang 10.000, ya ini ambil yang 10.000 dah yang paling murah. 10.000 itu 100 juta. 1 semester, 6 bulan aja. Kalau 8 semester, 800 juta. Mau kerja apa? Saya bilang begitu. Nah ini saya memberikan arahan, enggak jadi akhirnya. Kata orang tuanya, waduh selamat Pak, coba enggak gitu anak saya sampai sana, setahun lagi balik lagi, enggak bisa apa-apa. Apalagi terus abis itu kena hantam COVID. Woi, COVID ini melanda seluruh dunia loh saudara, perekonomian ini menghancurkan seluruh dunia. Membuka wawasan, saya kasih contoh supaya saudara jelas. Waktu anak saya SMP, saya bilang, kalau kamu mau masuk perguruan tinggi negeri, misalnya Udayana,
Kamu mesti cari sekolah yang bagus. Maaf ya, bukan sekolah anak saya SD SMP-nya waktu itu Tunas Daud kurang bagus, tapi saya masih melihat tidak bisa nanti masuk. Jadi kamu nanti waktu SMA, kamu masuk SMA negeri. Dan saya buka wawasannya. Dedi pikirkan kamu SMA negeri terbaik pada saat itu. SMA 4, SMA negeri terbaik ketiga seluruh Indonesia pada saat itu. Jadi kami kan suka ke rumah anak angkat kami, Jesse, ajak jalan-jalan. Itu pasti lewat SMA 4. Saya bilang, Andrew, nanti kamu SMA di sini. Hebatnya dia ngomong ini, amin, haleluya. Ya, dan dia masuk SMA 4. Dan masuk di Udayana. Itu juga dipraktekkan sama Rehuela katanya. Setiap kali lewat Unut, dia bilang, nanti saya sekolah di sini, haleluya, puji Tuhan. Betul ya? Akhirnya sekolah juga di sana. Itu memberikan wawasan. Nah kalau misalnya anak-anak ini lagi down, lagi gagal, ya, lagi putus cinta misalnya, kasih encouragement. Pria, wanita, itu bukan hanya satu di dunia ini. Ada puluhan juta. Masalahnya nak, belum tentu ada yang mau sama kamu. Anaknya depresi teman. Ya. Henok jangan macam-macam, nanti sebentar lagi anakmu perempuan itu udah gede, bingung kamu, lu ya anakku udah punya pacar, nah itu. Terus dia patah hati, gak usah khawatir nak, cowok di dunia ini banyak yang lebih baik dari dia. Masalahnya cuma satu, apa masalahnya saudara? Mau gak sama kamu? Ya kalau gagal itu lumrah nah, ya. Kalau orang gak pernah gagal dia gak pernah sukses, betul saudara? Orang kalau gak pernah gagal gak pernah sukses. Petinju, pemain apapun tidak pernah kalah. Dia satu kali tidak jatuh kalah habis sudah. Terutama orang tua, ayah-ayah sejak zaman ini menanamkan iman. Haleluya. Orang tua tempat ini haleluya. Yang di rumah juga haleluya. Karena apa? Itu menyangkut kekekalan. Hidup yang kekal itu ditentukan oleh benih iman yang Anda tanamkan. Makanya orang tua di tempat ini, taruh anak-anakmu sejak dini di ibadah anak kita. Tapi yang bayi jangan. Ya, anak sekolah minggu kan saya sudah kasih aturan, 2 tahun ke atas baru boleh. Kalau 2 tahun ke bawah nanti tambah bikin bingung, bikin repot gurunya, dia ke sana ke sini kencing di mana-mana gitu. Masa kencing Pak? Ya ada yang kencing. 2 tahun ke atas, taruh, nanti pada masa tuanya, luar biasa. Haleluya. Iya. Yang ketiga, mari kita baca bersama. 2, 3. Ayah itu bisa mendeteksi atau memiliki kepekaan. Ulangi lagi, baca dulu, jangan dicatat dulu. 2, 3. Ayah itu bisa mendeteksi atau memiliki kepekaan. Ini bicara soal apa saudara? Hidung, otak, mata, hidung sekarang. Bukan maksudnya bisa ngambus-ngambus baunya, oh tidak. Ya kan saudara lihat tuh gambar stetoskop itu. Dulu orang Israel itu dipimpin oleh Bapa Surgawi lewat tiang awan dan tiang api. Ini bicara soal mendeteksi atau memiliki kepekaan. Kalau ada musuh yang ngejar, tahu nggak orang Israel? Nggak tahu. Zaman dulu tidak ada apa itu namanya binokular, apa itu namanya teropong. Ya, misalnya ada musuh yang mengejar, mereka hanya dengar dari bunyinya saja, bunyi derap kuda atau langkah kaki orang. Tapi kalau agak jauh nggak dengar. Tapi Allah dia di atas tahu loh. Ini ada yang mau mengejar, ini ada yang mau mencelakai. Bukan hanya bicara soal orang Mesir yang mau menyerang mereka, tapi orang Israel ini menghadapi banyak musuh. Mereka bisa sampai ke tanah Kanaan itu melewati daerah-daerah. Daerah-daerah apa? Musuhnya. Kan enggak mau sembarangan melewati daerahnya. Allah, Bapa di surga itu bisa mendeteksi. Dan saudara harus tahu kalau ada musuh yang mengejar, nah ini luar biasanya. Tiang api itu geser. Tiang awan dan tiang api itu di depan. Kalau ada musuh,
tiang apinya geser kemana? Ke belakang. Jadi apa? Musuhnya enggak melihat apa-apa. Betul? Saya tidak bilang tiang awan, tiang api. Ya, kalau malam lebih cepat diserang musuh, lebih gampang musuh mengalahkan. Nah, tiang apinya ini geser, biasanya di depan, tiang apinya ada di belakang. Jadi musuh yang mau ngejar tidak tahu. Ini namanya Bapa Surgawi itu melihat, mendeteksi, punya kepekaan. Sama. Dalam disertasi yang saya tulis tahun 2014-2015, saya menulis tentang panti asuhan dan saya kan harus bikin minimal 400 halaman disertasi itu. Salah satu bab pembahasan adalah soal fase umur. Karena di panti asuhan kan umurnya beda-beda, ada yang kecil sampai yang SMA juga ada. Setiap anak itu punya gejolak yang berbeda-beda. Anak yang 5 sampai 7 tahun gejolaknya itu bukan masalah gejolak pacaran, tidak. Saudara-saudara yang punya anak yang sudah mulai remaja, sudah besar, ya Bu Rosdiana, punya anak yang Om Kevin, saya panggil Om ya, karena dia kayak Om, punya anak masih Jason, masih kecil, beda kan masalahnya. Kalau Caleb masalahnya mabuk-mabukan, pacaran. Kalau Jason masalahnya mabuk-mabukan, pusing pala Barbie, tidak mungkin kan begitu. Ada masa-masa fase anak-anak ini nakal, namanya aja kenakalan remaja, kan anak-anak kan enggak. Ya ada yang terlibat narkoba, nah ini penanganannya harus beda-beda. Saya punya anak, saya bisa ngomong. Penanganan saya terhadap anak saya waktu dia umur 5 sampai 10 tahun beda 10 sampai 15, beda 15 sampai 20, beda-beda. Enggak bisa kita straight harus begini. Tetapi yang penting orang tua itu tidak lepas kontrol. Haleluya. Jangan, saya enggak senang orang tua bilang begini, terserah anakku, bebas-bebasnya dia. Nah ini ayah-ayah dengarkan. Allah tidak pernah lepas kontrol dalam hidup saudara. Dari sejak saudara lahir sampai saudara meninggal. Yang yakin katakan haleluya. Tidak pernah dia lepas kontrol dalam hidup kita. Ayah juga demikian. Jadi saudara-saudara yang punya orang tua yang masih hidup, yang sudah tua, sesekali tanya nasihat bimbingan sama mereka. Ingat omongan saya? Tuhan bicara itu juga melalui orang tuamu. Saya kasih contoh yang gampang. Bob Pierce, dia karang satu judul buku yang jadi bestseller waktu tahun berapa saya lupa. This One Thing I Do. Ini pendiri World Vision. Ya. World Vision ini banyak bergerak untuk menangani anak-anak, kemiskinan, sekolah dan sebagainya, dan lebih banyak bergerak di Afrika. Sampai sekarang World Vision ini masih ada. Dan luar biasa berpengaruh. Pengaruhnya luar biasa positifnya. Yang mendirikannya adalah Bob Pierce, Dr. Bob Pierce. Hebat dia. Lama-lama World Vision tambah besar, dia tambah sibuk. Anaknya juga tambah gede. Anaknya ini seringkali mau ngomong-ngomong sama Bob Pierce. Tapi bapaknya ini karena sibuk, jarang punya waktu, sebentar-sebentar saja. Satu kali Bob Pierce ada di Afrika, anaknya telepon dari Amerika. Dan anaknya nangis-nangis, laki anaknya. Udah pemuda. Dia ada masalah yang besar. Bapaknya bilang ini, waduh nak, saya baru minggu depan balik ke Amerika. Ya saya minta waktunya sekarang saja, bicara lewat telepon kan bisa. Ya ngomong udah. Gitu. Waktu dia mulai bicara, ternyata ada kesibukan, ada ini. Maaf ya nak ya, nanti Dedi telepon lagi. Dedi masih ada yang cari, nanti Dedi telepon lagi. Kelupaan Dedinya, karena sibuk lupa. Besoknya Bob Pierce ini dengar anaknya bunuh diri. Istrinya tidak lama minta cerai. Habis keluarganya. Seorang ayah,
atau ibu yang tidak punya suami lagi, saudara masih punya kepekaan terhadap anak saudara. Mungkin pada saat dia berseru minta tolong, di situ titik puncak. Apakah saudara bisa menolong atau tidak? Bisa menyelamatkan nyawanya atau tidak? Dan Bob Pierce mundur dari ketua World Vision karena dia habis. Anaknya cuma satu, bunuh diri. Ya. Orang tua punya kepekaan. Sebaliknya anak itu harus mau diarahkan. Jangan terus menentang. Orang tuamu melawan, ngomong kolot lah, enggak ngerti lah, apalah. Anak ikuti arahan orang tua itu sama dengan anak mengikuti arahan daripada Bapa Surgawi. Sekali lagi saya katakan, karena orang tuamu itu juga otoritas dari Tuhan. Jangan semuanya bilang, orang Tuhan enggak bicara kok, orang Tuhan enggak bicara kok. Saya masih cerita, meskipun kurang enak, karena ini membuka aib keluarga besar. Mami saya itu punya saudara 3, kakak-kakak. Salah satunya Pak Subekti kan yang di Semarang. Kakaknya dia yang nomor 2 itu menikah dengan orang beragama lain. Tidak jauh-jauh agamanya, tidak jauh-jauh dari Kristen. Pernikahan itu ditentang oleh kakek nenek saya, mak engkong saya. Tapi mereka tetap menikah. Ya, dari 4 dia aja yang tidak terlalu berhasil dalam soal pekerjaan, menghadapi masalah ini itu dan lain sebagainya. Nah itu salah satu contoh saja. Jadi kalau orang tua anaknya pacaran, orang tua monitor anak-anaknya. Jangan orang tua tuh ngomongnya begini, cuma temen kok. Jangan nutupi. Kalau pacar bilang pacar, teman bilang teman. Kalau teman itu rame-rame. Kalau pacar itu rame-rame, itu namanya pacar pasaran. Kalau pacar tuh berdua-berdua. Kalau perginya terus sama ini, ya. Kalau rame-rame itu teman. Kalau pacar rame-rame itu bukan pacaran. Kalau cuma berdua-berdua jangan bilang, cuma teman kok. Jangan ngomong begitu. Anda sebagai orang tua, doa sama Tuhan. Nanti Tuhan kasih hati yang peka. Kalau misalnya Tuhan bilang tidak, saudara ngomong sama anak saudara. Dan anak-anak harus mau dengar. Papi mami enggak setuju. Kenapa? Karena dia bukan anak tunggal. Orang tuanya masih muda. Kalau misalnya dia anak tunggal, orang tuanya sudah umur 70, 80, lo anak tunggal, bapaknya umur 70, 80, anaknya umur berapa? 50 saudara. Gimana saudara? Kalau orang tuanya sakit-sakitan, stroke, dia anak tunggal, semuanya punya pribadi, pesawat pribadi, rumah pribadi, kapal pribadi, truk pribadi, oke tak kasih. Atau dia keturunan Raden, anak agung ida bagus, ida jelek. Kalau saudara orang tua dikasih kepekaan, ngomong sama anaknya. Ngomong. Ini sekarang tugas orang tua sudah selesai, sekarang tugas anak, mau merespon atau tidak. Kalau saudara melawan, tidak merespon, ya sudah. Itu mungkin omongan dari Tuhan. Saudara tidak tahu di depan itu apa. Allah itu tahu ke depan saudara itu seperti apa. Haleluya. Lupa katanya Allah tidak merancangkan damai sejahtera. Ya memang tidak. Allah tidak merencanakan kecelakaan, merancangkan damai sejahtera. Iya, tapi kalau kamu keluar dari rancangan Allah,
kamu akan menemui kecelakaan, mara bahaya, kan begitu. Yang keempat, mari kita baca bersama. 2, 3. Ayah itu mengucapkan perkataan hikmat, menasihati, menegur, memuji. Ini bicara soal apa saudara? Mulut. Bapa surgawi itu mengucapkan banyak ucapan firman. Bacakan 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya. Itulah fungsi Alkitab, saudara yang biasa baca Alkitab setiap hari. Fungsinya mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kesalahan saudara, dan mendidik saudara dalam kebenaran. Ini sudah dilakukan oleh Allah. Firman Tuhan saudara bisa baca setiap hari. Sama. Ayah dalam keluarga ini harus bisa komunikasi dalam tanda petik. Jangan kalau anaknya ngajak omong, ya orang tua cuma gini, sambil nonton TV, baca koran. Enggak ada yang langganan koran sekarang ya, saya masih langganan koran. Saudara mungkin main HP, orang tuanya ngeliat Line, ngeliat apa ya. Anaknya ngajak omong, orang tuanya gini, Pak tadi gini, Memang anakmu ini dukun apa? Kebatinan, taruh HP-mu. Tidak ada yang lebih berharga dari anakmu. Halo orang tua. Allah, di gereja haleluya, di rumah haleluya. Kalau pergi bareng-bareng ke restoran, taruh handphonenya, ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol. Zamannya saya dulu, zamannya Pak Putra dulu kalau makan bareng keluarga, siapa yang megang HP? Mau HP apa yang mau dipegang? Omong-omong, sekarang enggak. 5 orang pergi ke restoran, 5 enggak ada omongan, cuma ngomong pada saat mau mesen menu. Mau mesen makanan apa, ngomong-ngomong, selesai, semua langsung gini. Oh keluar makannya, makan, sambil makan sambil lihat ya. Selesai juga. Komunikasi yang baik. Halo orang tua, anak juga jangan sibuk sama dirinya, gini juga. Ini enggak bisa jawab pertanyaanmu. Jangan semuanya tanya Mbak Google. Ini Mbak Kampret saudara. Itu loh yang masih hidup orang tuamu. Meskipun dia kolot kuno, dia orang tuamu. Bukan HP orang tuamu. Bukan Mbak Google mbahmu. Ada apa-apa? Tanya. Cara mengatasi. Putus cinta, enggak ngomong sama papa mamanya. Lihatnya Mbak Google. Mbak Google kasih nasihat, ambil tali. Kok ketawa saudara? Ikatkan di leher. Ya. Bukan, ikatkan di perut. Naik, ikatkan di ketiak. Pererat terakhir di leher. Gantungkan pada plafon atau pohon di rumahmu yang tinggi. Habislah kamu. Di Google itu ada banyak cara-cara bunuh diri yang efektif. Tak percaya? Lihat. Lu kok Pak John kok tahu? Ada pengalaman kami. Bukan pengalaman saya loh saudara ya, jangan salah kamu. Untuk apa saya bunuh diri? Saya punya saudara-saudara yang begitu mengasihi saya. Haleluya. Jangan lupa ulang tahun saya. Inilah pentingnya mesbah keluarga. Ayah jangan cuma pinter cari uang tok. Yang penting nih uang, kamu kalau enggak ada uang enggak bisa sekolah, enggak bisa makan, enggak bisa jalan-jalan. Loh, ada yang lebih penting dari uang. Ayah itu harus bisa jadi imam. Sekarang kalau ayah enggak ada gimana? Nah, di depan saya sudah ngomong ibunya yang gantikan. Ibu jangan bingung kerja tok, anaknya liar kemana-mana. Ingat ya, kita bicara kekekalan, bukan bicara yang sementara ini. Bikin mesbah-mesbah keluarga di setiap rumah, itu yang memperkokoh gereja Tuhan. Terakhir, baca yang keras, 2, 3. Ayah itu harus mau mendengarkan, telinga, otak, mata, hidung, mulut, telinga, lengkap sudah.
Ini yang luar biasa. Mari kita baca Mazmur 116 ayat 1 dan 2 dengan suara yang nyaring. 2, 3. Aku mengasihi Tuhan. Ulangi. 2, 3. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Amin. Setiap saudara berdoa, Bapa itu mendengarkan seruan doa saudara. Yang yakin dia serukan haleluya. Jangan doa sama patung. Apa bedanya saudara menyembah patung sama menyembah Allah? Ayo siapa yang bisa? Nanti disiapkan sepeda motor sama Pak Pohok. Plus-pasnya dia sepeda motor. Karena udah lama ya. Apa bedanya menyembah patung dan menyembah Allah? Kalau saudara menyembah patung, saudara bisa lihat patung, tapi patung enggak bisa lihat saudara. Kalau saudara menyembah Allah, saudara tidak bisa melihat Allah, tapi Allah bisa melihat saudara. Hati-hati keluar di kuis loh saudara. Ayah itu harus belajar memberikan waktu untuk mendengarkan anak-anaknya. Saya kan ngajar hati Bapak di kelas CG. Survei mengatakan ini sudah the best. Ayah itu mau mendengarkan omongan anaknya itu berapa lama setiap hari? 3 menit. 3 menit. Satu hari cuma 3 menit. Mendengarkan itu maksudnya secara intens, enggak tadi itu. Dengarkan dia ngomong apa, keluhannya. Sebaliknya anak itu juga harus terbuka sama orang tuanya. Jangan orang tua tahu dari orang lain. Anakmu nih begini-begini, lu gimana sih? Anak-anak, saudara yang punya anak-anak gadis, orang tua harus tahu yang pertama, kalau anaknya, menstruasi. Jangan pacarnya yang tahu kalau dia menstruasi. Kasus, temennya tahu dia menstruasi. Orang tua harus tahu dulu. Jangan anak tanya sama Mbah Google, kalau menstruasi itu pakai apa? Orang tua harus ngomong, kasih serbet. Jangan apa-apa Mbah Google, ingat saudara. Orang tua jangan biasakan. Tanya apa? Tanya sama Mbah Google. Satu kali ada anak ngomong sama mamanya, hati-hati loh orang tua. Mah, saya lihat kok rambutnya mama sekarang mulai banyak yang putih. Mamanya ini asal bunyi asal jawab. Oh, itu setiap kali kamu nakal, rambutnya mama nambah putihnya 1. Jadi kalau kamu banyak nakal, rambutnya mama banyak yang putih. Anaknya mikir sebentar. Oh gitu ya, anak-anak itu lebih pintar dari orang tuanya, hati-hati. Oh gitu ya, berarti mama ini nakal banget ya. Loh kok gitu? Katanya mamanya. Kok mama yang nakal? Iya, soalnya nenek rambutnya putih semua. Hancur kamu ya. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Haleluya. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu.
membuatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagi. Mari kita angkat kedua tangan kita. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagi. Kita praktekkan lagu ini. Mari semua yang mengangkat tangan, dia mengucapkan syukur kepada Bapa di surga. Naikkan ucapan syukur-Mu, angkat suara-Mu. Mari semua yang punya mulut dia membuka, yang punya ucapan syukur mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah merencanakan keselamatan buat hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau merencanakan, merancangkan sebuah pengharapan. Engkau merancangkan masa depan yang luar biasa. Terima kasih Engkau memimpin hidup kami, Engkau memelihara. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat. Mari tinggikan Tuhan dengan kalimat yang jelas. Engkau Bapa yang luar biasa, Bapa di atas segala Bapa. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Sungguh Engkau Allah yang mulia. Mari bawa rohmu kepada Tuhan, sembah Dia. Ya ratalawala, kiri kelemerelelele, uratalawala, lawala, kiri kelemerelelele, ya ratalawala. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin kami sepanjang 7 bulan dalam tahun ini. Kami percaya bulan-bulan di depan Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau Allah yang luar biasa, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan dari kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kami sudah menerima berkat firman-Mu ya Bapa. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan dengan sukarela dan sukacita ya Bapa. Kiranya persembahan kami dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan. Kau juga berkati para pelayan yang ambil bagian ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap penataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu, mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkati setiap persembahan yang sudah diberikan, setiap pelayan kemah suci hari ini, Tuhan memberikan anugerah dalam hidup mereka. Siap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan direalisasikan dalam kehidupanmu. Yang yakin katakan haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap yang mendengarkan doa ini, yang sakit dalam kelemahan tubuh, Tuhan memberikan kekuatan. Yang kekurangan Tuhan mencukupkan, yang dalam masalah
Tuhanmu lebih besar dari segala masalahmu. Terima kasih, kami percaya mendengarkan di rumah juga Tuhan memberkati kehidupan mereka. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan